mau siapkan seluruh hati dan jiwa kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami ingin menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
mencukupkan segala kebutuhan kita. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik sepanjang hidup kami. Kau kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kau baik, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa kami membalasnya? Selain pujian kami. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami lalai, ketika kami tidak mengingat Engkau di dalam hidup kami. Tetapi Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kami terus ingin meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang terikat Engkau lepaskan, bahkan kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Dan kami pulang Tuhan membawa sorak-sorai yang luar biasa Tuhan Yesus, karena Engkau akan menyatakan perkara-perkara yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk lebih lagi memuji, meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh katakan amin. Yang merasakan sukacita boleh tepuk tangannya. Engkau yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sukacita,
sukacita. Ada amin? Hanya Tuhan yang bisa membuat hidup kita lebih berarti, lebih bahagia. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara percaya bahwa kita adalah generasi pemenang? Siapa yang percaya kita adalah pemenang? Boleh kata berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lalu saudara kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan kasih-Mu senantiasa terpancar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami
Kami telah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbuah lebat Tuhan. Biarlah tumbuh subur di dalam hati kami. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah kami, mau siapkan hati kami dan telinga kami. Bahkan seluruh jiwa kami Tuhan hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaan kita saat ini tetap bersukacita. Pagi hari ini saya senang sekali karena orang tua saya juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan biarlah kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, tadi waktu pujian dinaikkan, bagaimana saudara rasakan? Ada hadirat Tuhan ya? Dari awal saya merasakannya bahwa Tuhan itu baik ya, dan kita harus mengucap syukur saudara, apapun keadaan kita ya, Dia yang tahu apa yang kita alami dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kisah hidup Yusuf, Daud dan Ayub mengingatkan kita bahwa betapa pedulinya Allah pada manusia. Perjalanan hidup mereka membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka pada saat masa terkelam sekalipun. Dan kalau akhirnya mereka mengalami yang namanya kemenangan atau mengecap kebaikan Tuhan, itu karena mereka mau tetap berjalan dalam prosesnya Tuhan. Saudara, Yusuf tidak pernah bermimpi bahwa dia harus dijual ke Mesir. Dia harus dipenjara atas tuduhan yang tidak dia perbuat sebetulnya. Dia nggak pernah bermimpi itu, mimpinya kan bukan itu gitu ya. Tetapi dia mau ikuti prosesnya. Mungkin waktu dia mengalami hal itu, hidupnya pasti mengalami ada dukanya lah ya, gitu ya. Sedihnya waktu dia difitnah, terus dipenjara, dia harus dijual oleh saudara-saudaranya, pasti hatinya sedih. Kok kakak-kakak aku begitu ya, gitu ya. Pasti ada pertanyaan seperti itu, ada perasaan tertekan. Tetapi Yusuf tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan juga secara fisik, walaupun dia mungkin harus berjuang sendiri secara fisik ya, gitu ya. Dia di Mesir dijual nggak punya siapa-siapa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Demikian juga Daud. Daud juga pernah mengalami masa terkelam dalam kehidupannya ketika dia harus lari. Hidup di dalam pelarian, saudara, dikejar-kejar karena ingin dibunuh oleh Saul. Pasti dia tertekan. Bahkan ada satu saat, satu masa dikatakan menjadi orang yang pura-pura gila. Ya, dia mengalami ketakutan, ada depresi. Ya, saudara bisa baca kisahnya di dalam firman Tuhan. Tetapi dia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia, walaupun mungkin secara ucapannya dia, Allah, apa kau meninggalkan aku? Mungkin ada juga satu saat seperti itu, tapi dia tahu itu hanya ungkapan keluhannya, tapi dia percaya bahwa Allah menolongnya. Demikian juga Ayub, saudara. Kisah hidup Ayub itu luar biasa. Dia kehilangan segala sesuatunya, bukan hanya harta, tetapi anak-anaknya juga, gitu ya. Tetapi dikatakan dia tidak pernah mengutuk Allah. Keadaannya tertekan, dia mengalami sakit, payah gitu. Dia juga merasa sendiri, teman-teman yang diharapkan juga tidak membantu dia. Tetapi dia percaya bahwa dia tuh mengalami prosesnya tuh tahu bahwa Allah menyertai dia. Saudara, mungkin saat ini kita mengalami kehidupan sama seperti yang contoh-contoh tadi yang saya kemukakan. Atau malah mungkin mereka sebetulnya lebih berat ya cobaannya gitu. Kadang kita kalau lagi mengalami pencobaan atau ujian atau masalah, kita akan merasa kita orang yang paling susah sendiri, paling menderita, saudara. Tetapi percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia peduli untuk kita semua. Tema saat pagi hari ini adalah Allah mengerti. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah itu sangat peduli dengan kita. Kenapa? Ya. Sampai saat ini kita hidup itu karena anugerah Tuhan, saudara. Kita bahkan mungkin pernah berkata sama Allah, pernah nggak saudara pernah mengalami nggak kejadian Allah kok nggak adil gitu, Allah nggak sayang ya sama saya gitu. Mungkin ketika itu tanda-tanda orang yang sedang tertekan, ada masalah gitu ya.
Tetapi saudara percayalah bahwa Allah itu mengerti keadaan saudara, sampai hal yang sekecil-kecilnya. Sebagai ayat pembuka kita baca di dalam Yesaya 45 ayat 21b dan 22. Yesaya 45 ayat 21b, kita akan mulai dari kata tidak ada yang lain ya. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Allah menegaskan bahwa tidak ada juru selamat selain Dia. Ya, Dia berkata seperti hal itu. Lalu mengapa kita kadang-kadang mengalami hal seperti, wah Allah itu nggak peduli ya sama aku, nggak ngerti keadaan aku. Saudara, mungkin pada saat itu kita sedang membelakangi Tuhan. Tuhan katakan tadi di sini, berpalinglah kepadaku. Mungkin kita lebih fokus sama masalah kita sehingga kita nggak berpaling. Tuhan tuh manggil-manggil, hey Yudin, lihat sini dong. Kita tuh berpaling, ya artinya kita membelakangi Tuhan. Tapi kata Tuhan, berpalinglah kepadaku. Aku ini yang sanggup untuk menyelamatkan dan menolong kamu, dikatakan. Tidak ada yang lain, bahkan kekayaan sekalipun, kedudukan kita tidak bisa menyelamatkan kita dari persoalan dan maut, saudara. Sampai saat ini berapa banyak berita tentang kematian karena COVID di Indonesia, kemarin di India ya, luar biasa saudara. Tapi kan itu ada pemicunya ya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk mati ratusan ribu orang dalam sehari, karena itu ada pemicunya. Tapi oke lah, itu kan sudah terjadi dan harus terjadi saudara. Karena mungkin awalnya karena faktor ketidaktaatan saudara. Tapi saya sangat prihatin. Dunia saat ini belum menuju kehancuran saudara, tetapi Tuhan izinkan saat ini dunia mengalami hal ini. Sedih ya saudara ya. Walaupun itu kan di India kita melihat itu kan sesama manusia. Tiap hari ada yang harus dikremasi walaupun mereka sudah mati ya. Tapi harus mati dalam keadaan demikian. Saudara, kalaupun pada saatnya kita harus mati, setidaknya kita tahu jalan pulang saudara. Itu yang harus kita pegang ya. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin pada saat ini tahu ya, atau cuma gini, oh ya Allah peduli, Allah mengerti. Tapi kan pada prakteknya kadang-kadang kita mengalami waktu ada tekanan gitu, kita susah gitu untuk memahami Allah mengerti itu seperti apa gitu. Nah, Allah katakan tadi, berpalinglah kepadaku. Terus apa yang harus kita lakukan saudara? Kita akan baca di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Filipi 2 ayat 14 sampai 16 berbunyi demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma juga bersusah ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, dari ayat ini ada 3 hal. Yang pertama adalah tidak bersungut-sungut saudara. Mengomel, mengeluh bagian dari sungut-sungut saudara ya. Sungut-sungut itu protes berarti kan gitu. Bersungut-sungut akan menutup pintu berkat Allah, apalagi sampai berbantah-bantahan. Kadang-kadang kita tidak menyadari ketika kita berbantah, kita nggak ngucap syukur ya gitu. Bersungut-sungut akan menutup pintu berkat. Tetapi bila kita mampu bersyukur di tengah keadaan tersulit pun, maka kita akan tetap bisa mengalami sukacita Tuhan. Bukan sukacita imitasi, Mas juga ada imitasi ya. Tetapi sukacita yang sebenarnya yang betul-betul diberikan oleh Tuhan. Ya, kita akan mampu dikatakan diberikan sukacita. Jadi ketimbang kita bersungut-sungut, tadi tokoh-tokoh yang tadi pernah mengalami juga keluhan. Mengeluh adalah mungkin itu sifat manusiawi kita. Saya pun suka mengeluh. Ya, jika misalnya ada yang tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin kita ngeluh gitu. Tapi jangan sampai menjadi sungut-sungut, akhirnya kita jadi mengatakan, oh Allah nggak adil, Allah kok jahat ya sama saya. Itu jangan sampai keluar dari mulut kita ya. Tetapi jangan kita mau mengucap syukur dalam segala sesuatunya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki
oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Dalam hal terkecil pun kadang sikap mengucap syukur ini bisa dilihat dari wujud keseharian kita. Apakah kita misalnya mengucapkan terima kasih ketika seseorang memberikan sesuatu, walaupun sesuatu itu bukan misalnya sesuatu yang wah gitu ya, tetapi kita belajar mengucap syukur dalam hal kecil sekalipun. Terima kasih atas perhatian gitu ya. Apapun juga itu, saudara ya, kita dikatakan mau belajar untuk tidak bersungut-sungut, saudara. Kemudian yang kedua, berserah, saudara. Berserah beda dengan menyerah atau pasrah, saudara. Kalau namanya menyerah kan udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, pasrah deh, gitu ya. Tetapi berserah di sini artinya percaya akan kedaulatan Tuhan. Ya, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara perhatikan bahwa di sini Tuhan Yesus berkata kan gini, ayo semuanya datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tapi kan nggak stop sampai di situ. Dikatakan kita harus memikul kuk yang kupasang. Saudara, di dalam kehidupan ini tidak ada yang enak mungkin ya. Dalam pekerjaan kita mengalami capek, dalam setiap hari kita mengalami persoalan-persoalan, ada kecapaian-kecapaian yang kecapean hidup gitu ya, keletihan hidup yang mungkin kita harus jalani, susah payah gitu. Tapi itu membuat kita belajar untuk menjadi orang yang semakin kuat. Tuhan nggak mau kita menjadi anak-anak yang manja, saudara. Dikatakan, pikulah beban atau kuk yang kupasang karena bebanku ringan. Saudara harus pastikan bahwa saudara memikul kuk yang benar, saudara. Bukan kuk atau beban dari dunia ini. Beban dari dunia ini akan membuat saudara semakin tertindih, jatuh dan gak bangun lagi. Tetapi Tuhan janjikan bahwa kalau engkau jatuh, tidak sampai tergeletak, karena aku akan mengangkat engkau. Saudara pastikan bahwa yang saudara pikul adalah kuk yang dari Tuhan. Lalu bagaimana? Ya tadi, saudara harus berserah kepada Tuhan dan meyakinkan diri saudara bahwa saudara ada di dalam jalan yang benar, saudara. Kalau saudara membelakangi Tuhan, saudara mendapatkan beban yang begitu berat, saudara harus introspeksi diri, saudara. Di sini kita sama-sama belajar, termasuk saya, ya. Ikut Tuhan tuh kadang kan orang, oh enak kok ikut Tuhan gitu, ya. Emang enak karena ada jaminan keselamatan, tapi prosesnya nggak gampang, saudara. Nggak ikut Tuhan terus jadi kaya, ikut Tuhan tuh enak gitu seperti jalan tol. Saudara tetap harus berusaha, dikatakan. Berserah itu percaya akan kedaulatan Tuhan. Yang harus kita pegang adalah bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Di dalam Yesaya 45 ayat 19 dikatakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Perhatikan, saudara. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, tidak akan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Itu firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi saudara jangan mencari ketidakpastian di dalam dunia ini. Ketika saudara mungkin sedang mengalami masalah yang berat sekalipun, saudara ingat kemana saudara harus berlari, kemana saudara harus mencari. Jangan kepada dunia ini, jangan kepada orang-orang pintar, jangan kepada dukun, jangan kepada oh ya itu tuh dia orang yang banyak duit yang mampu menolong saya. Tidak, saudara. Tetapi berlarilah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dia yang selalu berkata benar dan memberitakan apa yang lurus. Jadi jika jalan kita masih bengkok dan hati kita masih bengkok, tadi di Filipi 2 dikatakan di ayat 15, itu harus diluruskan, saudara. Kita nggak sempurna. Saya pun mungkin jalannya kadang-kadang kalau udah ada namanya manusia ya, nggak hanya hamba Tuhan lebih berat saudara tanggung jawabnya. Begitu ada kesalahan sedikit itu langsung gitu ya. Tapi kita sama, saya menyadari bahwa saya juga banyak kekurangan. Saya bisa diprotes sama anak-anak saya ketika saya melakukan mami ya gitu ya. Tetapi saya mau terus belajar gitu. Nggak ada yang sempurna, saudara.
Dari situ kita saya aja menyadari bahwa tiap manusia punya ego masing-masing. Orang tua punya ego masing-masing, anak-anak punya ego masing-masing. Tetapi saya mau terus pegang firman Tuhan aja. Berserah sama Tuhan, percaya akan kedaulatan Tuhan, dan percaya akan firman-Nya iya dan amin. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya bukan kebetulan, itu aja yang terus saya pegang. Nggak ada yang sial, saudara, karena rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan bawa sukacita. Itu yang terus kami pegang ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tetap bersemangat dan tidak pernah berhenti berjuang. Di dalam Filipi 2 ayat 16 juga tadi dikatakan ya, kita harus, intinya tuh harus semangat dan tidak pernah berhenti berjuang. Kalau saudara saat ini sedang patah hati, aduh udah mulai turun nih semangat, saudara ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dia mengerti apa yang saudara alami. Jadi tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan pernah menjadi orang yang kehilangan semangat, artinya gini, udah deh aku nggak mau nih belajar firman Tuhan apa nih gitu ya. Saudara berhenti dalam prosesnya Tuhan. Nanti yang rugi saudara sendiri. Tetap bersemangat dan tidak berhenti berjuang. Tentu kita sambil terus berjaga-jaga. Ya, makanya ini kenapa ikut Tuhan tuh kesulitannya, karena apa nih? Lawan kita tuh nggak tinggal diam. Siapa lawan kita? Iblis ingin buat kita jatuh loh. Wah, sang berat nih ya. Dia lakuin firman, ada gangguan. Ya, misalnya dari orang terdekat atau teman-teman kita, kadang-kadang ada ujiannya gitu. Itu harus berjaga-jaga supaya nggak kita menjadi lengah. Betul ya, saya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 9 kita akan baca saja ya. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara, ketika saudara menderita, bukan hanya saudara sendiri yang menderita. Nanti saya terakhir akan membagikan satu kisah. Sebetulnya ada beberapa kemarin saya suka baca ya di Instagram atau kalau ada waktu di Google gitu, inspirasi, bahkan ada orang-orang yang masih bisa berjuang walaupun usia udah renta dikatakan, tetapi dia berjuang untuk menghidupi keluarganya. Itu luar biasa saudara, apalagi kita yang di dalam Tuhan ya. Nah, tadi dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara harus sadar bahwa iblis itu nggak tinggal diam, ingin membuat semangat kita patah, ingin membuat kita berhenti berjuang. Tetapi saudara harus pastikan dan yakin bahwa Allah mengerti dan Allah peduli buat kita semua. Jangan membangun tembok di hadapan Tuhan. Ya, jangan bangun tembok artinya, gini, membangun tembok jadi, wah ini bagian aku. Jadi orang tuh kadang-kadang kan ada yang nggak mau diketahui, padahal kan tahu apa yang kita alami. Jadi kita harus menjaga kejujuran kita kepada Allah, integritas kepada Allah ya. Sikap, perbuatan, hati kita harus sama, saudara, sama ucapan gitu ya. Jangan membangun tembok di hadapan Tuhan, tetapi kita harus membangun jembatan kepada Allah. Saudara sedang membangun jembatan. Jangan yang dibangun malah tembok, sehingga akhirnya saudara terpisah dengan Allah. Tapi bangun jembatan kepada Allah. Saat ini kita tadi ya dikatakan perlu perjuangan, masih banyak kekurangan. Nggak ada yang manusia yang sempurna, saudara. Yang masuk gereja sini nggak sempurna, termasuk saya gitu. Jadi jangan ada orang-orang kan yang bilang, aku nggak mau ke gereja, aku masih banyak dosa, aku belum sempurna. Terus kapan gitu saudara? Inilah waktunya saudara. Di sini sama, kita nggak sempurna. Yang sempurna itu Allah, amin. Tetapi kita mau belajar, orang-orang yang di sini termasuk saya mau belajar untuk terus membangun jembatan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan sampai akhirnya kita memahami, oh iya, Allah itu mengerti kehidupan kita. Allah itu peduli. Nggak lagi kita menyesali nasib. Kenapa ya saya susah? Kenapa ya itu orang yang berdosa kok hidupnya enak? Enggak seperti itu lagi saudara. Tetapi pola pikir saudara akan diubahkan ketika saudara melakukan hal yang tadi, ya. Tetap mengucap syukur, berserah, bukan menyerah ya saudara. Berserah, percaya terhadap kedaulatan Tuhan. Ya, aku ada, itu milik Tuhan ya. Jadi dia tidak pernah membiarkan kita, itu yang harus saudara pegang. Dan saudara harus tetap bersemangat dan terus tidak berhenti berjuang ya. Oke. Ada
satu ayat bisa dibaca aja ya. Saya akan tutup dengan satu kisah. Ini nanti pemain keyboard boleh bersiap-siap. Satu kisahnya sebetulnya kalau saudara yang baca akurat pagi hari ini, saudara, itu luar biasa saudara ketika saya membacanya. Ada seseorang yang bernama Ozzie Taylor Morton. Dikatakan dia lahir dari seorang ibu yang cacat dan miskin, tidak punya apa-apa saudara. Dan dia sempat menyesali kehidupannya. Oh Tuhan gak adil, ya gitu ya saudara. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan dan mengingatkan dia bahwa kamu hidup sekarang itu karena anugerah Tuhan. Dan di situ hidupnya diubahkan. Dia tidak lagi menyesali kehidupannya, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya dikatakan dia bisa menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Hidup seseorang bisa berubah dan itu pilihan saudara. Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Mau mengucap syukur atau tidak, mau berserah atau tidak, mau tetap bersemangat atau tidak. Kuncinya ada dalam firman Tuhan ini. Kalau saudara mau terus melakukannya dengan setia, saudara pasti akan mendapatkan kemenangan, amin. Dan saudara menyadari bahwa Allah itu mengerti, Allah itu peduli setiap persoalan apa yang kita alami. Jangan lari kepada manusia, tapi larilah kepada Tuhan, amin. Saat ini siapa yang mau terus tertuju kepada Tuhan, angkat tanganmu, katakan bahwa Engkau Allah yang mengerti, aku mengucap syukur, amin. Nyanyikan pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan dengan senang hati kita, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang sungguh mengerti kehidupan kami, yang mengerti jalan kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami mungkin sering membelakangi Tuhan, karena kami terlalu fokus dengan permasalahan kami terlalu fokus dengan kesibukan kami. Tetapi Tuhan, pada saat ini kami boleh terus diperbaharui ketika kami mendapatkan firman, kami terus dibangun dalam iman Tuhan Yesus, di mana kami harus terus berpaling atau berfokus kepada Engkau saja Tuhan Yesus, menghadap Engkau saja. Permasalahan boleh terjadi, tetapi kami percaya bahwa Allah peduli, Allah mengerti dan menguatkan kami melewati proses-proses kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, bantu kami percaya bahwa segala sesuatu, bahkan di masa terkelam sekalipun, Allah ada di situ dan Allah siap menolong kami, memberikan kemenangan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Sebentar kami akan juga melakukan perjamuan kudus. Biarlah ini mengingatkan kami bahwa kasih-Mu luar biasa besar untuk kami semua, mengorbankan nyawa untuk kami semua, menyelamatkan kami. Itu yang harus kami ingat, agar kami tidak lupa akan kebaikan Tuhan, tetapi senantiasa mengucap syukur atas setiap pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan berdoa dekat. Kita angkat kedua belah tangan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Kali berikan yang terbaik bagi Kristus.